menjadi bagian dari kelompok para pembenci Pak Jokowi, sangat mati-matian membela kliennya yang benar dalam konklusi yang absolut bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu, ya, dan ia mengaminkan penelitian yang katanya penelitian berbasis pada kemampuan telematika Roy Suryo dan juga kemampuan neuroscience atau neuromatematik dari seorang Tiva yang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah palsu. Nah, persoalan mengaminkan itu sendiri menurut saya juga problematik, teman-teman, karena tendensinya itu jadi kita mengerti bahwa ya terkait ijazah Pak Jokowi itu memang benar-benar ya dinarasikan sedemikian rupa oleh orang-orang yang meyakini ya ijazah itu palsu dengan embel-embel bahwa ini sudah penuh dengan konspirasi dalam konteks ingin meyakinkan, ya sekali lagi meyakinkan diri mereka bahwa keyakinan mereka itu tidak salah, tidak keliru. Dan ketika tadi digunakan istilah ya jahat pada Pak Jokowi, inilah menurut saya puncak dari arogansi pengetahuan seorang Refli Harun yang sekalipun ia adalah seorang akademisi, seorang yang paham betul tentang atau dengan dinamika intelektualitas dan juga paham dengan bagaimana ilmu hukum itu dipakai untuk membuktikan hal-hal yang benar dalam konteks keyakinan yang ia miliki, tetapi dalam konteks ijazah Pak Jokowi, ia nampaknya harus kita ragukan bahwa hukum pun dipakai olehnya dalam rangka membenarkan keyakinan-keyakinannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu ya diyakininya sebagai ijazah palsu. Nah, menyebut kata jahat untuk Pak Jokowi itulah tendensi untuk mengatakan bahwa Refli Harun juga menjadi bagian dari kelompok para pembenci Pak Jokowi, dan karena posisinya sudah hampir ya kalah atau takluk dengan keadaan yang ada dan nyaris tanpa harapan untuk membela keyakinan mereka, maka saya ingin katakan teman-teman bahwa ini yang saya sebut sebagai bagian dari catatan-catatan yang boleh kita sebut sangat kelam dari seorang Refli Harun yang karena yakin kliennya itu tidak punya daya lagi untuk bertahan pada keyakinannya sebagai seorang yang benar pada tudingan ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka kata-kata yang sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma dari apa yang disebut dengan hak asasi manusia yang harus kita hargai, kita hormati, tanpa harus kita sebut dengan cacian makian, maka istilah jahat itu kemudian menjadi istilah yang akhirnya itu ya dipertontonkan dalam narasi yang sudah sangat syarat dengan kontestasi politik dan cara-cara yang sama sekali tidak mengindahkan lagi bagaimana kita bersikap respek dan hormat terhadap orang lain. Yang kita lihat cuma adalah statement-statement penuh cacian, makian, dan bahkan statement-statement yang ingin ya menghalalkan cara-cara yang kotor dan jahat dalam rangka menyebut orang lain itu sebagai orang yang jahat.